Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki puluhan ribu pulau, sudah waktunya jaya di laut. Apalagi bila Indonesia ingin menjadi poros maritim sedunia. Nah, untuk itu tentu dibutuhkan pelayaran yang memadai, yang bisa mengkoneksi antar pulau dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki transportasi laut yang memadai. Insight kali ini akan berbincang bersama Direktur Utama PT Pelni atau PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk melihat strategi serta apa kira-kira target untuk menjadikan PT Pelni merupakan perusahaan yang melayani Indonesia dari segi transportasi laut. Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, program tol laut terus dikembangkan guna meningkatkan interkonektivitas antar pulau. Berbagai proyek infrastruktur pelabuhan terus dikerjakan agar program tersebut berjalan sesuai harapan. Namun pada kenyataannya, indeks konektivitas Indonesia di sektor transportasi laut malah turun. Menurut data World Economic Forum pada tahun 2015-2016, Indonesia menempati peringkat ke-82 dunia atau turun 5 posisi bila dibandingkan tahun 2014-2015. Menteri Perhubungan mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi agar program tol laut dapat berjalan lebih baik. Tapi PR kita tuh banyak gitu. Ya, satu, setelah kita lihat ternyata pelayaran rakyat itu harus diimprove gitu ya. Pelayaran yang menggunakan kapal kayu ada di daerah-daerah itu sedang kita angkut. Yang kedua, movement daripada barang-barang yang ada di sekitar Jawa itu menggunakan darat padahal bisa laut. Meski belum optimal, namun pemerintah kukuh program tol laut harus terus dikembangkan. Terlebih kehadiran tol laut ke sejumlah daerah telah berhasil menurunkan disparitas harga antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menambah trayek tol laut. Saat ini ada 6 trayek tol laut yang dioperasikan oleh PT Pelni. Pada tahun ini pemerintah berencana membuka 7 trayek tambahan serta melakukan langkah efisiensi dalam pengiriman logistik. Dalam hal efektivitas tol laut ya kita akan tingkatkan tahun ini ditandai dengan kita tambahkan lintas-lintasan, kita bagi antara yang jarak jauh dan jarak dekat. Kita juga tambahkan yang namanya rumah logistik yang bisa dijadikan tempat pengumpul barang dan tempat untuk mengumpulkan barang untuk balik gitu. Sementara itu untuk menstimulasi program tol laut pada tahun 2017, Kementerian Perhubungan telah menganggarkan subsidi dana logistik sebesar 100 miliar rupiah. Hal ini diharapkan dapat menekan biaya logistik dan menurunkan harga barang di wilayah Indonesia Timur. Arya Dita Utama, Jakarta. Ya, saat ini saya sedang berada di terminal penumpang di Tanjung Priok untuk berbincang bersama Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni, Elvin Gunoro. Pak Elvin, halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik, Dan Mbak Desi. terima kasih. Dan di belakang kita ini ada KM Kelut ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak Elvin mengenai kapal ini karena ini terakhir ya. Saya berlayar dengan Pelni ini, saya mau sedikit ungkapkan rahasia ya. Itu dulu sekali dengan kapal Kerinci dari Teluk Bayur ke Tanjung Priok nih. Kapal Kerinci ini masih ada atau jangan-jangan? Kapal Kerinci sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Karena umurnya sudah terlalu tua, jadi sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan. Jadi sudah terlalu tua. Iya. Tua itu biasanya di atas umur berapa kalau untuk sebuah kapal? Secara ekonomis kita biasanya 25 tahun, tapi kami masih bisa mengoperasikan kapal yang sekitar 30 tahun. Jadi semua itu tergantung maintenance kita juga. Nah, kapal Kelut ini tua, muda atau masih remaja? Kapal Kelut ini termasuk yang remaja. Remaja. Umurnya sekitar 17 tahun. 17 tahun itu remaja ya? Ya,
Dia pada saat dibangun tahun 98. Dia berkapasitas 2.000 penumpang dan juga ada kontainernya. Jadi ini 2 in 1. Two in one, Nah, ya. kontainernya sekitar 24. Nah, saat ini sudah loading 21 kontainer. Dia kapal ini jurusan Jakarta, Batam, Belawan. Sekarang berapa jumlah kapal yang Pelni miliki, khususnya yang seperti KM Kelut ini? Kalau persis KM Kelut ada 9, yang kapasitasnya sekitar 2.000-3.000. Tapi ada juga yang kapasitas 1.000 PEX, juga ada kapasitas 500, totalnya ada 29. 29? 29 kapal. Tapi kita juga mengoperasikan kapal perintis, ada 46 kapal perintis yang kita operasikan. Kapal perintis itu miliknya negara, milik Departemen Perhubungan. Jadi kami hanya sebagai pengoperasi aja. Nah, biasanya waktu kita beli kapal, itu dalam kondisi baru atau second hand? Baru semua. Baru semua, ya? 24 kapal itu baru semua. Baru semua, Baru ya? semua. Nah, tadi mengatakan 29 ya kapal seperti ini. Berapa yang baru, berapa yang sudah tua, berapa yang sudah siap untuk dipensiunkan lah istilahnya? Yang siap ada 2 yang umurnya 32 tahun, kapal Sudah mau di-scrap ya? kalau sini sama kapal Kelimutu, sama juga ada satu lagi 1000 Tatamela itu juga umurnya udah di atas 30 tahun. Nah, yang ada sekitar 6 di atas 26 tahun. Nah, yang muda di atas 10 tahun, sayangnya cuma ada 1 kapal Dempo yang sebentar lagi datang. Jadi rata-rata yang kita miliki sudah siap untuk pensiun. Memang pada sejarahnya kapal ini yang membeli adalah pemerintah, hibahkan kepada PT Pelni. Ini yang mulai tahun 2009 tidak ada lagi kapal, 2008 tidak ada kapal lagi ke PT Pelni. Nah, tahun ini kita berusaha dengan dana sendiri coba untuk memesan kembali sesuai dengan kemauan kami. Kita sudah melaksanakan MOU, sudah melaksanakan kajian, namun sayangnya kekuatan kita masih belum mampu untuk beli yang harganya cukup mahal Nah, ini ternyata. berapa untuk membeli kapal seperti ini? Yang baru ya? Yang baru yang terakhir itu sekitar 1,4 triliun, 1,3 triliun. 1,3 triliun. Lumayan mahal. Lumayan mahalnya. Kemampuan kita masih di bawah itulah. Kita lagi mengevaluasi kembali apakah kita mendesain yang bisa kita effort atau kita coba ke kalangan lain yang mungkin jauh lebih murah. Karena memang ini kelasnya Mercy. Tapi Pak Elvin ya, kalau Indonesia dengan ya, kita lautnya begitu luas, kita negara kepulauan, idealnya berapa jumlah kapal yang perlu lah kita miliki sebelum kita merasa bahwa ini memang negara yang poros maritim lah. Ini kan cita-cita Indonesia menjadi negara yang memang jaya di lautan ya. Ya, harusnya sih cukup besar. Mungkin yang sekarang ini kita sekitar ada 4.500 kapal ya yang bisa kita hitung secara operasi, dan pelabuhan udah cukup banyak. Tapi memang yang perlu ada penambahan kapal, harusnya bisa 2 kali lipat daripada itu. Yang lebih penting lagi adalah transportasi untuk barang. Ini yang jauh kita perlu karena konektivitas antar pulau ini penting. Yeah. 2/3 Republik ini lautan, 2/3 kota besar ada di pesisir. Nah, kalau kita heran kalau kita tidak konsentrasi ada di sana. Nah, tapi juga kita lihat, kita sering cerita bahwa biaya logistik kita itu mahal. Paling mahal di kawasan ini. Tapi salah satu karena kita kurang konektivitas dan karena mahal ya harga transportasi. Macam-macam, termasuk jadi kita infrastrukturnya tidak sama. Juga produksi terpusat di Jawa. Terus juga yang paling penting adalah bahwa yang namanya logistik itu dari end to end. Nah, kalau kapal ini hanya dari port to port. Nah, kalau dari port to port itu sebetulnya biaya logistiknya hanya sekitar 20%. Di pelabuhan sendiri sekitar 30%. Yang mahal justru di hinterland, di daratan itu 50%. Jadi kalau kita mau melihat total, tentunya harus secara total seluruh rangkaian daripada proses logistik ini, mulai dari di hinterland, di pelabuhan, dan di pelayaran laut sendiri, ataupun seaway istilah kontainer atau kontainer, itu semuanya harus kita bangun, kita perbaiki. Nah, ini kan sekarang kita tuh
memiliki banyak sekali pilihannya sebagai seorang penumpang untuk bepergian dari A ke B, dan dengan banyaknya sekarang misalnya penerbangan murah, budget dan lain sebagainya. Ini persentase antara penumpang ya, kapal ini digunakan untuk penumpang dan untuk kargo, untuk pengiriman barang itu berapa persisnya, Pak? Jadi masih cukup kecil. Kita tidak semua kapal seperti ini ada two-in-one-nya, ada kargonya. Kita hanya memiliki sekitar 9 yang memiliki kargonya two-in-one. Jadi memang kalau persentase pendapatan PT PLN sekarang 2016 masih 70-30. 70 untuk penumpang. penumpang. Jadi masih konsentrasi sana. Memang suatu keniscayaan bahwa kita sudah mulai menggeser bahwa yang namanya barang itu menjadi lini unggulan PT PLN ke depan. Nah, untuk itu kita sudah mulai, pada saat saya masuk PLN, satu yang saya lakukan adalah merubah mindset. Mindset itu baik dari penumpang maupun karyawan sendiri, bahwa orang naik kapal PLN bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan, tetapi di dalamnya ada lifestyle bisnis. Ada nilai tambahnya. Nah, nilai tambah. Pak Elvin, Anda kan sudah hampir 3 tahun ya menjabat sebagai Direktur Utama di PLN ini. Kalau tidak salah, ini kan sempat merugi lah istilahnya, bisa dipahami karena ya mungkin saya katakan tadi lebih banyak pilihan dan juga mungkin jumlah kapalnya tidak memadai. Tapi dari tahun ke tahun saya lihat ini sudah ada semakin profit ya. Nah, pertama ini kira-kira apa sekarang yang membuat BUMN ini bisa semakin profit? Jadi drivers of growth-nya itu di mana? Strateginya itu apa persisnya yang Pak Elvin lakukan? Karena kalau tidak salah target untuk tahun 2017 ini lebih dari 300 miliar, nah, padahal lebih dari 3 tahun yang lalu itu minus itu. Jadi apa sebenarnya perubahan ya selain mindset ataupun mungkin fokus? Jadi memang saya masuk sempat setahun jadi direktur komersial. Jadi di situ memang ada banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan, terutama dalam sisi operasi, efisiensi, bagaimana kita harus barang penumpang itu harus sesuai dengan standarnya, termasuk juga kita yang paling penting kita melakukan grand strategy pada saat itu memang turnaround, ya, survival. Jadi dari 634 kita bisa untung 11,2. Tapi waktu Pak Elvin mulai di sini, apa yang waktu itu yang terlihat sehingga lebih banyak ruginya lah? Ya, yang terlihat memang kurang fokus, kompetensi memang perlu difokuskan. Ketiga adalah inefisiensi. Jadi memang yang namanya lagi posisi itu, kita harus retrenchment. Kita harus melakukan bisnis yang sesuai dengan sumber daya kita. Jadi strategi itu harus selaras dengan operationnya. Jadi kalau kita membuat program dan budget harus sesuai dengan strategi, sehingga apa yang kita laksanakan akan efisien, efektif, sesuai dengan yang kita harapkan. Matching lah. Matching. Waktu itu nggak matching, jadi sama sekali. Itu masih ada yang masih perlu kita arahkan ke sana, sehingga kita bisa turn around. Ini yang paling utama di situ. Nah, sehingga kita seperti BDM itu kita efisiensi sekitar 10% tiap tahun. Nah, langkah pertama yang dilakukan pada saat itu sehingga betul-betul dengan lumayan cepat turnaround-nya itu dari perusahaan yang rugi menjadi profit lah. Ya, tadi kita mengevaluasi buat mapping mana-mana yang menjadi core bisnis, core kompetisi kita, itu yang harus kita fokuskan. Di luar itu kita mengeluarkan duit program, kalau tidak akan meng-check up ke pendapatan telaba, ya kita harus potong. Jadi kita motongnya bukan karena motong asal motong, tapi harus motong yang kita lakukan yang sesuai strategi tadi. Nah, strategi, program, budget harus selaras, sehingga implementasi daripada strategi itu akan terintegrasi mulai dari strateginya sendiri, operasi, sumber daya, duitnya, SOP-nya. Nah, semua ini harus alignment. Nah, kalau terjadi alignment, efektivitas daripada operasi perusahaan akan jauh lebih bagus. Nah, ini gitu. Dan ini mau tidak mau walaupun BUMN, ya justru karena BUMN ini harus dibuat komersil lah istilahnya.
harus untung. Nah itu dari segi strategi dan untuk melihat bahwa oh ya saya harus fokus ke sini sehingga nanti resultnya atau hasilnya itu bisa terukur, itu apa yang dilakukan Pak Elvin? Ya, yang tadi saya sampaikan, satu bahwa retrenchment tadi, kedua kita lakukan restrukturisasi keuangan, kita lakukan restrukturisasi sumber daya manusia organisasi, kita sesuaikan, kita melakukan restrukturisasi bisnis tadi, bisnis yang belum menghasilkan ya harus kita kurangi. Tapi kalau apa saja bisnis yang contohnya bagaimana kita operasi untuk kapal, tentunya kapal itu yang dulunya orang mau masuk mau tidak ke dalam kapal itu nama, tiket segala macam belum sesuai. Nah sekarang kalau naik PT Pelni kita harus nama sesuai KTP, di dalam itu di departure control, di waktu boarding itu harus sesuai, naik kapal pun dijaga. Jadi yang masuk itu benar-benar yang bertiket. Barang pun juga kita sampaikan begitu. Jadi kita dulu ada istilah closing date, closing time untuk barang. Jadi kalau belum ada booking, belum jelas, ya kita nggak akan terima. Nah, itu semua kita mulai bahwa kita efektifkan bagaimana operasi kapal terus berjalan. Dari sisi keuangan, kita lihat bagaimana cash management systemnya. Kita nggak mau cash management system terbuka, duit ada di mana-mana, harus kita kontrol. Harus kita pakai e-banking, harus kita pakai. Jadi semua transaksi kita ambil contoh dengan Pertamina, kita sudah banking to banking, jadi tidak ada lagi duit kita kirim ke cabang untuk ngisi BBM, tidak ada lagi. Jadi setelah semua selesai, akun daripada PT Pelni dipotong akun itu juga mengurangi kebocoran. Ini jauh lebih transparan, jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat ya. Betul. Terus BBM juga sama. Kita sewa konsultan Skopindo untuk kontrol bagaimana ngisi BBM di sana. Nah dari situ bahwa standar lossesnya harus sesuai standar yang dipenuhi oleh SKK Migas, BPA Migas, ataupun dari Pertamina kita berikan. Nah ini juga sebagai operation di sana. Terus bagaimana kita melihat lagi operation, bagaimana pelayanan. Bagaimana pelayanan itu kita melihat AC harus dingin. Terus kebersihan harus, lampu harus terang. Nah itu keamanan toilet. juga. Nah, keamanan juga, itu terakhir keamanan. Yeah. Toilet, nah, keamanan kita tambah. Nah sehingga orang naik lebih secure. Kita coba ningkatin lagi, apa pelayanan makanan. Makanan kayak Kelut ini, ekonomi, makannya sudah kayak pesawat. Udah frozen food dari ACS, dari Garuda. Itu kerjasama. Nah ini udah mulai peningkatan itu yang kita lakukan satu persatu. Sehingga kita akan membawa bahwa orang naik kapal Pelni itu memang nyaman. Tidak seperti dulu. Nah apalagi zaman eranya Pak. Dulu rasanya desak-desakan dan eranya Pak Yonan sebagai Menteri Perhubungan dibatasi. Ya, seperti beliau membatasi kereta api, kapal itu paling maksimum adalah 30% dari kapasitas, karena satu orang itu ada ukurannya 1,1 meter persegi atau bahkan nanti kalau kondisi darurat bisa 0,9. Nah ini ada aturan-aturan. Nah saya ingat waktu itu kan sering sekali, apalagi kalau udah waktu mudik, kapalnya itu over capacity, sudah mulai oleng dan bahkan justru sangat membahayakan. Ini bisa dikatakan tidak akan pernah terjadi lagi hal seperti itu. Nah ini kita sudah bawa yang namanya keselamatan nomor satu buat PT Pelni. Kita udah tekankan semua, fungsi DPA kita lakukan, dan bahkan kita belum ada sebulan kita dapat penghargaan satu-satunya perusahaan perkapalan mendapatkan sertifikat keselamatan yang terbaik. Nah ini juga penting bagi kami karena sekali itu error di keselamatan seluruh. Dan akhir-akhir ini kita kan ada berita misalnya kapal yang terbakar seperti Zahro itu, dan ada inilah yang serem-serem ya ceritanya, tapi walaupun relatif aman ya kalau kita naik kapal. Elvin, ini kan ingin jadi sebuah BUMN yang profitnya, hambatan yang terbesar ketika menjadi nahoda dari perusahaan ini itu apa? Apalagi ini harus tadi ada perubahan mindset yang sangat drastis diperlukan. Yang tentunya di hampir seluruh BUMN sama, hambatannya adalah SDM, sumber daya manusia dan culture, budaya, dan ini memang merupakan program utama kami. Kami sudah membuat bahwa SDM kita harus mempunyai talent mapping, kita sudah lakukan.
assessment segala macam. Nah ini kita sudah mengarah ke talent pool nanti. Nah kita pengen bahwa human resource kita itu bisa kompetitif. Jadi kita harus bisa seperti best practices yang ada. Coba dibayangkan, saya masuk, ini saya buka aja ya, saya masuk PT Pelni sebagai dirut. Kalau BUMN itu ada standar kayak Malcolm Baldrige, yaitu KPKU. Itu KPKU-nya PT Pelni itu setahun yang lalu itu masih di band 1, padahal ada 7 band. Nah, bagaimana ini membuat perusahaan ini bisa naik kelas. Naik kelasnya jangan 1. Karena apa? Karena ini adalah ukuran best practices di dunia, di dunia bisnis. Akhirnya kita assessment setelah setahun, itu kita loncat 2. Jadi kita bisa masuk band 3 langsung. Caranya bagaimana? Apa yang dilakukan? Ya, dilakukan. Latihan-latihan khusus atau Ya, mau tidak mau di... Karena itu yang dinilai adalah bagaimana dia itu program, standar operating procedure, hasilnya, dan integrasinya. Nah, kita harus benahi satu persatu semua. Tadi sampaikan tadi, program harus memang align dengan strategi. SOP harus dipunyai. Jadi kerja itu jangan asal kerja. Ada SOP, ada ukurannya. Nah, kalau kerja ada SOP, kita nggak jalanin. Jalanin kita nggak ada SOP. Nah, ini perlu dibenahi. Nah, ini udah mulai kita benahi. Terus hasilnya kan 3 tahun kita akan bagus. Bagaimana integrasi antar fungsi. Nah, ini yang menjadi titik tolak bagaimana kita mengikuti best practices dunia bisnis. Jadi akhirnya kita bisa meningkat. Terus kedua, kita mulai menyiapkan sumber daya manusia, termasuk program strengthening corporate culture sekarang ini di tahun ini kita akan lakukan, dan memang kita lakukan sampai kita assessment bagaimana satu individu itu baik dari sisi integritas ataupun dari sisi kan tidak aja intelijennya, tapi juga bagaimana dia itu berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia itu memiliki rasa ataupun nilai-nilai yang memang sesuai dengan perusahaan. Kita mempunyai 4 nilai. Memang nilai pertama kita integritas. Jadi ada nilai pelayanan, ada nilai continuous learning, ada juga nilai pelayanan prima. Nah ini yang harus mereka bisa jiwai supaya kita bisa mengintegrasikan. Karena nilai-nilai itu cerminan budaya. Awalnya ini apakah melakukan perombakan terhadap SDM yang sudah ada, atau akhirnya misalnya ya peremajaan dan meng-hire atau mempekerjakan orang-orang yang memang qualified? Karena kalau saya lihat misalnya kapal-kapal seperti ini, kalau sudah ingin dijadikan hotel terapung, berarti kan memang mindsetnya tuh harus jasa. Service oriented. Itu berarti kan memiliki latar belakang yang agak berbeda, dan mungkin pemahaman tentang bagaimana hospitality, pariwisata dan lain sebagainya. Bukan hanya ABK begitu ya, membawa muatan. Kita memang kita lakukan pada saat itu ada training hospitality. Kita juga pernah mengiring 2 tim ke Singapura untuk naik kapal cruise. Satu mulai dari nakoda sampai bawah ada 12 orang kita kirim. Nah itu juga langkah-langkah yang kita lakukan. Nah jalur hospitality segala macam. Nah memang yang paling penting adalah tadi human resource itu supaya berubah mindset. Kita bukan hanya sekedar dulu kalau orang naik kapal PNI ditanya ya udah cari sendiri sana. Nah sekarang nggak bisa begitu. Bahwa kita terus melayani, bahwa customer itu adalah raja, ataupun kita juga harus mengerti keinginan customer needs, sehingga kita tahu bahwa mereka naik itu harus ada nilai kepuasan. Ya, saya juga ingat dulu ya, apalagi kalau seperti saya katakan tadi jelang mudik dan orang berbondong-bondong kebuah over capacity, kapalnya sampai oleng, tenggelam dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan sekarang safety-nya itu sudah bagaimana? Sudah zero accident, sudah ya bisa... semua targetnya harus zero accident, tapi kita harus memenuhi SOLAS, jadi aturan safety daripada internasional. Kita harus memenuhi masalah polusi marpol, semua harus kita ikuti, kita ngikutin. Jadi kalau kapal penumpang setiap tahun harus naik dok, harus kita ikutin. Karena apa? Kita punya visa, punya izin layar. Jadi kalau izin layar sudah habis nggak bisa. Jadi setelah kita melakukan setahun pasti harus naik dok, ada PKI, berklasifikasi yang memberikan surat dengan Departemen Perhubungan izin.
Jadi itu harus kita ikutin semua. Kalau kapal barang masih boleh 2,5 tahun. Kalau kapal ini nggak boleh. Jadi standar itu selalu Ini dicek. harus diservis terus-menerus Iya, ya? harus selalu. Harus naik dok, karena harus dicek pelindungan di bawah pelindungan Ya, itu. jangan-jangan ada Nah, bolong. setiap setahun, dia nggak boleh nggak. Nah kalau ini ngikutin semua. APK-nya pun kita sudah ngikutin STCW 2010 yang harusnya sudah berlaku di 31 Desember, ternyata diundur sampai 1 Juli 2017. Kita sudah 97% sudah certified itu semua. Ini Jadi mungkin targetnya berapa? harus 100%. 100%. Ya, tinggal sedikit karena memang ada beberapa yang memang belum selesai karena ada beberapa yang memang berlayar belum bisa turun segala macam. Jadi kita ngatur itu. Hampir 97% kita sudah certified daripada STCW 20. Harusnya berlakunya baru 1 Juli tapi kita masih punya cukup banyak waktu. Sekarang berapa jumlah SDM PT Pelni yang SDM. melayani seluruh pelayaran SDM total Indonesia? sekitar 4.500. 4.500. 3.500. Ini ada peningkatan sejak Pak Elvin menjadi Ada sekitar 4.000 karena ada beberapa yang kita tambah karena kita melayani kapal tol laut, melayani mengoperasikan kapal perintis, kita juga mengoperasikan kapal ternak. Itu jadi kita memang meningkat dan ada juga yang pensiun. Jadi kita yang pensiun kalau memang tidak harus kita ganti ya tidak ganti, tapi kita perlukan kita isi dan yang ada di dalam harus kita develop supaya sesuai dengan standar industri pelayaran. Apalagi kalau kita mau masuk kepada pariwisata, itu standar pelayanannya harus jauh lebih tinggi lagi dibandingkan hanya sekedar kapal penumpang. Tapi Pak Elvin, saya ingin sekali melihat ya di dalam kapal fluid ini, boleh nggak kita masuk? Boleh. Kapal fluid ini sedikit, ini ada jogging track-nya. Oh, ada jogging. Jadi kalau lari dari satu putaran berapa? 267 meter yang tapi bolak-balik Ya, 10 lumayan. itu ada. Jadi udah lumayan. Di dalam salon juga ada, nanti ada full band juga ada. Jadi Nah, ada, untuk melayani, taruhlah ini full capacity-nya bisa 2.000 penumpang bisa ya. Bisa. Dan untuk melayani berapa anak buah kapal ataupun kru yang dibutuhkan? Sekitar 130-an. 130-an. Cukup lumayan banyak. Jadi sekarang PT Pelni hampir semua kapalnya itu kita satu kelas. Jadi kita tidak ada lagi, tidak semua kapal memiliki kelas 1. Kapal kelut masih memiliki. Kita tinggalkan 3 kapal untuk sebagai wisata tadi. Nah yang lain-lainnya memang sebagai kapal penugasan. Tapi bukan berarti sewaktu-waktu kalau memang kita perlukan kita bisa convert juga. Jadi dia agak fleksibel supaya kita optimal dari sisi operasi kapal tersebut. Dengan demikian kita bisa meraih keuntungan. Bisa dikatakan sudah efisien semua penggunaan kapal Pelni ini atau masih bisa ditingkatkan? Kalau masih bisa ditingkatkan, yang namanya operasi kita sudah mulai lebih bagus daripada sebelumnya. Namun yang jadi persoalan adalah kalau di low season, load factor ini yang jadi bahwa cukup rendah yang naik kapal. Kita tahu bahwa yang persaingan seperti itu, makanya kita berusaha mengejar untuk merubah mindset tadi menjadi lifestyle business. Kita sudah mulai ada tumbuh pendapatan lifestyle bisnis kita, walaupun belum gede, belum besar, tapi kita sudah mulai. Kita punya paket ke Raja Ampat, paket ke Wakatobi, paket ke Karimun Jawa. Nah, kita udah, terus kita juga punya instansi-instansi kalau meeting juga udah mulai, Muslimbang, BUMN juga, dan masih udah banyak. Nah inilah yang mungkin mengisi, walaupun penumpangnya tidak terlalu besar, tapi nilai value daripada kualitas daripada itu dan lebih harga tinggi. tiketnya juga bisa lebih mahal. Tinggi karena kita ada servisnya. Iya. Ini. Yuk kita naik kapal. Baiklah. Kita lanjutkan perbincangan bersama Direktur Utama PT Pelni, Elvin Gunoro. Saat ini kita sedang berada di Anjungan KM Kelut ya. Ini kalau Pak Elvin, oh ini ada Gunung Dempo yang baru masuk. Ini dari mana? Dari arah Papua. Arah Papua ya. Makassar, Surabaya ke Jakarta. Wow, ini salah satu trayek yang paling jauh ya?
termasuk trayek yang Termasuk. jauh. Ya, sama dengan kalau KM Kelut tadi ke arah Belawan, Medan jadi Batam Belawan. Nah, ini mirip ya dengan kapal ini. Ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga, Pak. Nah, tapi untuk Gunung Timpo kita bikin single class, yaitu semuanya kelas ekonomi. Ini, di sini lebih banyak kita menampung kontainer, bisa sampai 90 kontainer di sini. Sekarang kelas ekonomi ke Papua berapa ya kalau naik kapal ini? Ya, kalau ekonomi sekitar 2 juta, mungkin 2-3 juta, 2,5 begitu, dari sampai Jayapura. Lumayan ya. Lumayan. Ini Anjungan ini menarik ya. Saya selalu ingat itu film Captain Phillips itu. Oh, Captain Phillips saya lihat itu kan. Ini aman nggak sih berlayar di perairan Indonesia? Katanya kan banyak perompak dan lain sebagainya. Nah, Secara kalau- keseluruhan bagaimana Pak Elvin? Kalau keamanan Komunikasinya juga dengan keamanan bagaimana? keamanan cukup aman, kita semua peralatan dilengkapi semua, baik radar, AIS, GPS kita lengkap semua, termasuk komunikasi pantai lengkap. Jadi kalau untuk perompak mudah-mudahan nggak ada lah selama ini. Tapi ya Tapi selama dalam sejarah PT PL ini nggak ada kejadian yang unik-unik yang khusus di ya belum pernah, tapi kejadiannya adalah hanya 1-2 orang kalau lagi mungkin di Papua kan sering ada yang lagi bis minum ngapain, nah itu yang harus ditangani seperti itu. Iya. Nah, tapi kejadian-kejadian individual yang mungkin kelihatan marah segala sesuatu atau lagi mabuk itu ada. Iya. Tapi kalau pencopet itu juga pernah terjadi. Tapi cuman sekarang udah mulai bersih karena pada saat peak season keamanan kita bukan hanya kita masukkan juga beberapa angkatan ataupun kepolisian yang ikut berlayar. Jadi Tapi sistem komunikasi semua itu semua baik lengkap, ya. dan semua lengkap baik. Harus itu persyaratan yang memang harus dipenuhi secara solas oleh PT PLN. Ngomong-ngomong kondisi pelabuhan-pelabuhan kita di Indonesia ini menurut Pak Elvin bagaimana? Apa yang masih kurang atau perlu ditingkatkan? Terutama kalau kondisi pelabuhan di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur, ya harus kita sebagaimana kita ketahui bersama, kondisinya terutama sterilisasi daripada pelabuhan itu masih minim karena memang kondisinya terbuka sehingga semua orang juga akan mudah masuk. Padahal harusnya sebagaimana kalau kita di Belawan, di Tanjung Perak, di Tanjung Priok semua sudah tertutup, Makassar. Jadi yang masuk itu benar-benar penumpang. Iya. Nah, Dan ini harus sesuai dengan manifest. harus sesuai dengan ya. manifest, sesuai dengan tiket, atau sesuai dengan KTP. Ini yang sudah terjadi. Nah, tadi Pak Elvin ingin mengembangkan yang namanya kan wisata bahari. Ini kan juga bagian dari strategi Indonesia untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan perekonomian kita dari pariwisata. Nah, kalau kita bicara mengenai pengembangan wisata bahari ini sendiri ya, saya lihat ini ya pertama, kebanyakan yang kalau wisata bahari kan di pesisir istilahnya. Ini bagaimana, apalagi kapal Pelni ini kan rata-rata muat besar ya. Ini bagaimana nanti cara kerjasama dengan siapa, bagaimana dan target yang diinginkan itu seperti apa Pak Elvin? Sudah ada gambaran? Ya. Apalagi sekarang juga banyak sekali operator swasta ya dengan kapal-kapal yacht yang bagus-bagus. Yang ingin saya gambarkan adalah yang pernah kami lakukan. Di tahun 2018 kita sudah pernah punya paket wisata ke Wakatobi dan Raja Ampat. Kalau Wakatobi waktu itu berangkat dari Bau-Bau, kalau Raja Ampat berangkat dari Sorong. Nah, dari situ kita ada kapal tipe 1000. Nah, memang pesertanya sekitar 100-150 orang hanya sekitar itu. Nah, kapal itu berfungsi sebagai accessibility. Karena kalau kita mau ke Raja Ampat, tentunya tidak semudah ada akses ke sana. Nah, mungkin kapalnya kecil ataupun kapal yang khusus untuk itu mahal. Nah, tidak semua orang bisa meng-effort membayar untuk itu. Nah, terus juga kalau di tempatnya Raja Ampat, kalau kita mau ikut yang level internasional, kita mungkin nggak mampu bayar. Tapi kalau kita mau ikut yang nginep di tempatnya pemukiman, nah itu ada keterbatasan makanan, air bersih, listrik, dan itu pun juga. Nah, kalau kapal Pelni itu bisa berfungsi sebagai hotel terapung. Jadi kapal Pelni buang sau di dekat pantai, di dekat daerah wisata, dari situ akan dijemput ready oleh kapal kecil.
Nah, kita mau kapal kemana? kecil yang dimiliki Yang oleh dimiliki nelayan setempat. Ya, jadi kita kerjasama dengan usaha-usaha yang ada di daerah tersebut. Sehingga mau snorkeling, diving, ya perusahaan ataupun lembaga yang memang sudah berkecimpung itu di wisata daerah itu. Sehingga kita juga ikut mengembangkan ekonomi di daerah tersebut. Iya, jadi kapal ini sendiri sebagai hotel terapungnya. Nah, selama ini kira-kira ada peningkatan dari jumlah wisatawan yang menggunakan wisata bahari ini? Ya, kalau melihat wisatawan memang ada peningkatan, tapi memang karena kapal kita belum kapal cruise, tentunya harus tahun ini kita punya target, mudah-mudahan bisa mengoperasikan kapal cruise walaupun dengan 200-300 penumpang. Iya. Nah, ini target. Nah, ini juga supaya mereka lebih sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di luar itu kita juga tadi saya sampaikan membangun adanya meeting on board, gathering on board dengan kapal seperti kapal Kelut ini ataupun kapal yang lain itu juga cukup meningkat animonya. Hampir beberapa BUMN sudah, termasuk beberapa lembaga negara sekarang udah pesan ke kita. Bahkan mau meeting di atas kapal. Karena katanya kalau meeting di atas kapal nggak bisa lari. Iya. Mau lari kemana? Nggak mau fokus ya. Nah, semuanya nggak telat yang nggak on telat. time. Nah, itu on time. Jadi kalau mau sembunyi pun akan ketahuan. Tapi target ke depan Pak Elvin, berapa jumlah kapal bahari dan kira-kira penumpang yang diinginkan itu berapa persen peningkatannya, dan apakah ini bisa dijadikan salah satu dari profit atau center komersilnya lah dari Pelni sendiri? Ya, sesuai dengan gambaran kita sudah meningkat dari 3 tahun ini. Peningkatan cukup signifikan, walaupun dari sisi nilai kecil, maunya 5 miliar ke 10 miliar, kemudian ke 15 miliar, ini udah ada peningkatan. Nah, tapi dari sisi total persentase bahwa sebagai lini bisnis dibandingkan yang existing memang belum bisa memadai. Tapi dari sisi growth prospek sangat menjanjikan. Yeah. Justru itu kita dari sekarang sudah mulai untuk menyiapkan itu. Apalagi ini merupakan salah satu program utama pemerintah. Jadi program strategis pemerintah salah satunya adalah wisata. Karena membangun wisata itu modalnya lebih kecil dibandingkan kalau kita membangun industri. Iya, dan sebenarnya kan infrastrukturnya, koordinasinya antara BUMN kan juga sudah ada lah istilahnya. Tadi kan disebut misalnya frozen food atau makanan dengan Garuda, dan kemudian di pelabuhan kan juga sudah. Ini harusnya bisa sekali ya PT Pelni jadi center untuk wisata bahari ya. Memang bisa. Kita pun juga melakukan dengan Pelindo untuk daerah Danau Toba. Kapal Kelut ini bisa aja membawa penumpang dari Batam. Mudah-mudahan ada yang dari Singapura mau Batam, sehingga sandar di Belawan. Belawan mungkin kita dengan Damri kita melakukan kerjasama, yaitu untuk touringnya ke arah Danau Toba semua itu. Dan dengan hotel-hotelnya hotel di situ juga ada Patra Jasa, ada BUMN yang lain. Iya, jadi ada satu paket yang menarik ya, apalagi kita ingin menjadikan pengalaman ya, lifestyle experience. Ngomong-ngomong, profit center terbesar dari, apalagi kan tahun ini tahun 2017 punya cita-cita profit di atas 300 miliar. Itu dari mana kira-kira nanti difokuskan? Jadi kalau kita melihat tahun ini, kita prognosa kita hampir 200, itu mayoritas masih dari perkapalan. Jadi pendapatan Indo itu sekitar 111, untungnya 111 miliar. Sisanya yang 109 dikurangi 111 tadi adalah kontribusi anak perusahaan. Anak perusahaan kita ada tiga-tiganya untung semua. Jadi kalau di bidang logistik kita udah untung 38 miliar. Jadi anak perusahaan itu logistik, kemudian apa lagi? Rumah sakit. Oh, ada rumah sakit. Rumah sakit kita udah untung juga, 30 M untungnya. Nah, di rumah sakit itu sehari pasiennya sekitar 1.200 dan mayoritas BPJS. Nah, terus kita juga punya services kita juga udah mulai untung. Sekitar 20 miliar. Tapi nanti ke depannya masih akan seperti itu, porsi profitnya lebih. Harusnya kan lebih banyak ke depan kita servis perkapalan itu kan idealnya. Di masa depan kita harus paling tidak punya 5 lini bisnis. Sekarang 3 tadi, salah satunya yang nambah adalah di bidang muatan barang kontainer. Itu harus merupakan lini usaha tersendiri. Atau portofolio bisnis kita nambah satu itu, nambah satu lagi ke depan kita harapkan dari wisata ini.
Jadi inilah yang namanya Rising Star buat menutup tadi penumpang yang kita udah konversi mindset kita pada wisata ataupun MICE tadi. Itu tadi profit center, tapi cost yang terbesar apa dalam mengelola perusahaan ini? Ya operation untuk perkapalan sendiri, maintenance. Jadi yang pertama terbesar adalah BBM. Oh BBM masih? BBM terbesar. Itu karena BBM kita lebih dari 4 miliar sehari. Ya, kita mengeluarkan uang. Jadi BBM terbesar, kedua maintenance, terus baru yang lain-lainnya termasuk Overhead. ya overhead daripada sumber daya manusia CS itu. Elvin, ini BUMN tapi masih harus mau tidak mau kan profit komersil. Sementara ya tantangan besar, kompetisi besar dan jauh lebih bagus lah istilahnya servis yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Apa sebenarnya tantangan terbesar dalam mengembangkan bisnis pelayaran seperti ini zaman sekarang ya? Apalagi Indonesia ini pemainnya juga banyak. Kalau kita melihat bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa utama tetap adalah sumber daya manusia. Karena di situ adalah kalau kita punya sumber daya yang bagus, tentunya kita bisa kompetitif. Ya, tapi sekarang kan taruhlah kan sudah mulai membaik, apalagi dengan dapat award dan lain sebagainya. Tapi ini kan harus dikembangkan sebagai contoh bisnis model yang membanggakan. Nah, memang ya salah satu strategi berikutnya adalah kita harus aliansi atau kita melakukan sinergi. Ini penting karena apa? Masing-masing harus mempunyai kompetensi sesuai yang bisnisnya masing-masing. Indonesia kan sekarang cita-cita ingin istilahnya menjadi poros maritim dunia. Makanya kita semua fokus tol laut dan memperbaiki konektivitas. Sekarang kan kata-katanya connectivity, tol laut dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang waktu itu pesan ya yang menjadi sort of amanat bagi Pak Elvin sebagai nahoda dari perusahaan ini, dan bagaimana Pak Elvin sendiri melihat peran dari PT Pelni ini membuat Indonesia memang merupakan negara yang betul-betul negara maritim? Ya, PT Pelni adalah menyatukan kepulauan Indonesia. Apalagi kita diberi tugas untuk mengoperasikan kapal perintis yang selama ini terpisah. Kita mempunyai jaringan cukup besar, yaitu kapal penumpang kita itu melayari 96 pelabuhan di seluruh Indonesia. Nah, setelah kita mendapatkan kapal perintis, kita melewati sekitar 270-an pelabuhan. Nah, ini harus terkonektif. Nah, jangan sampai kapal Pelni datang, kapal perintisnya itu nggak ada, ataupun ini duluan, nah ini harus terkonektif. Itu baru di laut. Nah, setelah itu, bagaimana pelabuhan, bagaimana intermoda yang lain nyambung. Ini baru penumpang. Belum nanti kita lihat adalah bagaimana untuk barang. Barang kita ada tol laut itu baru siwai-siwai. Kita mendapatkan penugasan ke pres siwai-siwai, kontainer yard ke kontainer yard. Nah, setelah kontainer yard ini ke arah ke dalamnya itu butuh transportasi yang lain. Itu bagaimana mengakalinya itu? Ambil contoh kita kemarin sama dengan Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, kita salah satu case adalah Natuna. Natuna kita kerjasama dengan ada RNI, ada Pelindo, bahwa yang membawa barang sampai ke sana adalah PT Pelni. Karena Natuna sendiri itu adalah pelabuhannya, Selat Lampak itu Samarinda, kota yang banyak penduduk itu 70 kilo. Nah, bagaimana kita sampai ke sana segala macam. Nah, ini sama. Nah, yang sekarang digarap adalah Timika. Kapal Pelni bisa sampai Timika, tapi barang itu cuman ada di pelabuhan. Kalau kita mau bawa ke arah Wamena atau segala macam, kita harus ke arah lapangan terbang. Lapangan terbangnya 48 kilo. Siapa yang membawa ke sana? Nah, dari semua. Terus dari lapangan terbang harus naik pesawat ke Wamena. Nah, ini yang harus lagi, intermodanya harus juga jalan. Nah, jangan sampai terputus, karena nanti kalau terputus, yang disparitas harga yang bisa ter-effort, bisa terjangkau hanya sekitar kota-kota pantai. Nah, sedangkan masuk ke dalam kan itu rakyat kita juga. Nah, kita harapkan sentra-sentra produksi sudah mulai beralih ke
daerah timur juga. Kita tol laut ini sudah mulai membawa produksi hasil bumi daripada di Indonesia Timur seperti garam, rumput laut, coklat itu kita bawa ke arah itu. Nah ini juga sama. Kita sudah ada membuat project juga dengan internasional line shipping line itu dari timur itu mungkin hubnya ada, call-nya ada, direct call-nya ada di Bitung. Bitung itu dekat Davao ke arah ke Tanjung Pelepas ataupun Singapura itu cuman setengahnya kalau kita lewat daripada timur ke Jakarta dulu baru ke Singapura. Nah ini sesuatu yang memang harus kita pikirkan bagaimana konektivitas ini lebih efisien, lebih efektif. Nah sejauh ini bagaimana progresnya? Apalagi untuk kalau tidak salah kan banyak rute-rute baru ya dari tol laut ini. Bagaimana Pak Elvin? Happy terhadap progres atau apa yang harus diperbaiki konektivitasnya? Progres selama ini untuk tahun 2017 kita masih diberi tugas di 6 trayek tersebut. Nah untuk trayek yang lain pemerintah akan mentenderkan ke swasta. Nah ini kita akan konsentrasi di yang 6 tugas rute ini supaya lebih optimal lagi. Karena kita dibebani, ini ada sedang pemerintah sedang menggodok perpres baru untuk tidak hanya ke timur tapi juga dari dan ke, sehingga kita juga harus berusaha bagaimana mendapatkan muatan yang dari timur. Nah ini pun juga menjadi suatu tugas baru yang memang challenge kita supaya apa? Supaya masyarakat kita itu bisa merata, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekedar di Pulau Jawa ini yang paling penting di situ. Apalagi kalau bisa transportasinya jauh lebih efisien, cepat, itu kan otomatis harga juga bisa ditekan. Kalau boleh informasi aja dengan adanya tol laut ini 30% price komersial turun sampai 30% tarifnya dengan keberadaan adanya tol laut ini. Dan juga bisa menciptakan sentra ekonomi baru. Termasuk kita ada sinergi BUMN menciptakan istilah di BUMN itu rumah-rumah kita sebagai sentra logistik. Jadi nanti dari situ menjadi tempat barang-barang yang akan diangkut pengepul untuk kapal-kapal tol laut ini. Dan kita juga koordinasi dengan beberapa BUMN termasuk bukan hanya pelayanan tapi juga Bulog, juga RNI yang produksi barang pokok itu memang menjadi satu kesatuan daripada BUMN untuk bagaimana BUMN hadir untuk negeri. Jadi ini mutu kita sama-sama bahwa kita kalau bisa BUMN itu memang dikenal di seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai nggak ada yang mengenal BUMN. BUMN itu milik rakyat soalnya. Dan yang penting image-nya dari PT PLN ini mau tidak mau harus ditingkatkan ya, sehingga diasosiasikan dengan kualitas. Itu biasanya kan kalau orang mau sesuatu kalau ada yang nilai tambahnya. Tapi ngomong-ngomong Pak Elvin sendiri, bagaimana dukungan dari pemerintah itu sendiri? Kalau kita tahu kan biasanya BUMN itu sering diganggu-ganggu lah dengan ada berbagai macam juga permintaan yang mungkin suka ya mengganggu bisnisnya itu sendiri. Bagaimana? Kalau melihat tren, saya kira udah jauh menurun dan udah tidak signifikan lagi. Saya kira kita sudah tahu semua aturan sudah lebih jelas. Kita ada GCG, kita ada juga pengukuran KPKU, kriteria kinerja unggul segala macam yang standarnya harus sudah sesuai, dan lagi dukungan saya kira cukup bagus. Kita ambil contoh, kita berjuang bahwa menggambarkan bahwa kita perlu intervensi yang namanya program tol laut itu gunanya Pak ya salah satu disparitas tadi. Nah tanpa intervensi pemerintah yang nggak mungkin. Nah ini pemerintah mendukung, public service obligation juga memberikan, termasuk salah satunya untuk daerah yang belum terbangun infrastrukturnya, yang orang lain kalau masuk belum bisa, pemerintah harus hadir. Di kapal perintis pemerintah hadir. Nah ini kemarin ternak ini memang baru satu, tapi ini sudah selalu bisa kita bawa sesuai dengan kapasitas ternak dari daerah NTT, Waingapu, Kupang ke Jakarta. Dan ini juga merupakan bagian support yang memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Memang PSO ini penting kan, public service obligation ini. Tapi jangan sampai ini mengganggu bottom line kan. Jangan sampai inefisien yang paling penting. Juga jangan sampai tidak bermanfaat buat rakyat. Kalau memang masih perlukan ya harus kita masuk. Tapi kalau udah enggak harus ditarik memang. Subsidi ya tergantung situasi dan kondisinya.
apakah itu diperlukan. Tadi yang sampaikan kalau memang infrastrukturnya masih seperti itu, atau mungkin bisa aja persaingannya sudah tidak sehat, ada oligopoli segala macam, itu pemerintah harus masuk. Nah ini fungsi peran adalah BUMN sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan Dan itu. selama ini cukup bagus. Ya. Intervensi yang positif kan yang Positif diinginkan. yang inginkan. Nah, selama itu efisien, efektif, ada intervensi dan bermanfaat buat rakyat, karena memang kesejahteraan itu tanggung jawab negara, pemerintah untuk melaksanakan itu. Kalau memang udah bisa ya harus dilepas. Iya, penting. Soalnya biasanya kan BUMN itu sapi perah ya pemerintah untuk cari ini. Ya, mudah-mudahan iklimnya Pemasukan gampang lah dari situ. Tapi yang jelas sekarang sudah jauh lebih profesional. Dan Pak Elvin merasakan ini sudah ada peningkatan. Udah lebih confidence karena kita sudah punya keuntungan cukup signifikan, arus kas juga cukup bagus. Jadi inilah yang modal kita, bagaimana kita mentransformasi lagi, lebih jauh lagi supaya kita bisa menghadapi persaingan yang lebih besar lagi, terutama MEA atau dunia. Dan ini harus sustainable ya, harus jangka panjang. Jangan biasanya wah tiba-tiba sudah profit, wah ini langsung diganggu-ganggu lagi. Justru tadi saya sampaikan, kita harus bangun sistem. Siapapun yang di situ, sistem sudah terbentuk. Jadi salah satu ukuran saya sampaikan tadi, dengan Malkonversi ataupun dengan KPKU tadi, bahwa ada ukuran bagaimana best practices perusahaan itu. Nah ini yang harus kita ubah. Jadi bukan financialnya hanya impact daripada aktivitas operasi yang secara best practices tapi semua tadi. Sistemnya sehingga siapapun nanti yang memimpin ya, BUMN ini atau perusahaan ini akan sesuai dengan aturan, ada SOP langgeng. Ini yang kita harapkan. Dan tidak gampang diganggu atau dirusak lah yang sudah. Jadi itulah yang bagus. Pak Elvin, menyenangkan tugas ini. Ya cukup menantang. Jadi ini memang sesuatu yang memang harus kita implementasikan ilmu-ilmu kita, ataupun kita kalau bisa bermanfaat buat semua jauh lebih bahagia. Kebahagiaan itu kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain. Baik, terima kasih banyak, dan kita harapkan juga ya semakin lama semakin banyak ya penumpang atau kita yang ingin menggunakan kapal ya sebagai moda transportasi. Bukan saja kalau memang dari segi waktu dan efisiensi tentu masih banyak yang lain, tapi pengalamannya ini insight kapal ya di dalamnya. Iya. Kita negara bahari, negara kepulauan, tapi justru kurang suka berlayar. Yang ada mabok laut ya. Jujur aja memang banyak yang masih khawatir. Iya. Mudah-mudahan. Merasa wah nggak bisa berenang nih kalau ada apa-apa. Life jacket jauh lebih bagus daripada kita bisa jadi berenang. keamanan terjamin ya, jumlah skocinya cukup ya, dan semuanya itu terlatih untuk melakukan emergency dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Mbak Desi.